ukurannya lebih kecil. Sedangkan yang matang ini ukurannya lebih besar. Ukurannya bisa 2 kali lipatnya. Kalau yang mentah ini keras sekali. Sedangkan yang matang ini renyah. Nih aku buktikan. Tuh, renyah kan? Kalau yang mentah ini, boro-boro. Lagi ngapain sih, Tri? Ini aku lagi mengamati kedua kerupuk ini. Lagi mengamati kerupuk atau lagi makan kerupuk? Bener kok, aku lagi mengamati kerupuk ini. Kalau yang mentah ini ukurannya lebih kecil. Sedangkan yang matang ini ukurannya lebih besar. Kalian tahu nggak kenapa? Aku nggak tahu. Mendingan kita cari tahu aja. Kita ajak pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah, kita cari tahu sama-sama ya. Kenapa kerupuk yang sudah matang lebih besar ukurannya daripada kerupuk yang masih mentah? Mencari bersama ilmu kita. Iya ya, kenapa? Kebetulan ada ibuku. Bu, kenapa sih kok bisa kerupuk yang mentah ini ukurannya lebih kecil daripada yang matang ini, Bu? Kan sudah digoreng, jadi dia mekar. Kalau itu sih kita sudah tahu, Bu. Pasti kalau mau matang harus digoreng dulu ya? Yang kita tanyakan ini, kenapa kok setelah digoreng dia mekar? Jadi lebih besar ukurannya daripada waktu dia masih mentah. Kan ibu belum selesai ngomong, sayang. Digoreng itu karena dia kena panas, jadi mekar atau memuai. Kan benda dapat berubah ukuran karena suhu panas. Misalnya nih, ibu sedang memasak nasi dengan ukuran beras setengah gelas ini. Setelah dimasak, dia dapat berubah menjadi sebanyak ini. Itu karena panas. Oh, jadi panas bisa membuat ukuran benda yang tadinya kecil bisa menjadi besar. Teman-teman di rumah, kita ingin mencari tahu lebih banyak lagi tentang perubahan ukuran benda akibat panas. Supaya lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Mencari bersama ilmu kita. Panas atau suhu yang tinggi dapat mengakibatkan perubahan ukuran benda. Misalnya kerupuk mentah ukurannya kecil, setelah digoreng ukurannya menjadi besar. Adonan roti yang awalnya kecil, setelah dipanggang berubah menjadi besar. Beras yang dimasak menjadi nasi akan menjadi mekar. Artinya, suhu yang panas dapat merubah ukuran benda. Tahukah kamu sumber energi panas didapat dari mana saja? Dari api, misalnya kompor yang menyala, dan dari panas matahari. Dari listrik bisa panas kalau listriknya dihubungkan ke stop kontak. Teman-teman sudah paham kan tentang benda dan ukurannya yang berubah setelah terkena panas? Sekarang kalian menjawab pertanyaanku ya. Tolong cocokkan mana benda yang masih belum terkena panas atau masih mentah, dan mana benda yang telah berubah ukurannya setelah terkena panas atau sudah matang. Wah, kalian pintar semua. Jawaban kalian betul. Benda yang belum terkena panas adalah adonan, beras, dan kerupuk yang belum digoreng. Sedangkan benda yang berubah ukurannya setelah terkena panas adalah roti, nasi, dan kerupuk yang sudah digoreng.
teman-teman, lihat deh lilin itu. Kenapa? Kok lama-lama memendek ya? Lalu cairannya turun ke samping dan menjadi padat lagi. Juga sumbunya pendek. Apa kalian tahu sebabnya apa? Enggak tuh. Aku juga nggak tahu. Kenapa Juga nggak ya? tahu sebabnya ya. Tahu. Sedang apa kalian? Ayah. Gini ya. Ya. Kok lilin ini semakin pendek dan cairannya memadat lagi? Nah, pembakaran memang dapat merubah bentuk benda. Panas yang ditimbulkan oleh api ini dapat melelehkan lilin, sehingga lilin ini menjadi pendek. Bagaimana dengan sumbunya, Om? Oh, sumbunya habis dan berubah menjadi abu. Nah, ya. Aku tahu sekarang. Abunya terendam oleh cairan lilin. Ya, jadi hilang deh. Nah, teman-teman di rumah, mau tahu lebih banyak lagi kan tentang perubahan bentuk benda akibat pembakaran kan? Saksikan tayangan berikut. Mencari bersama ilmu kita. Benda dapat berubah bila diberikan panas. Contohnya, es adalah zat padat, dipanaskan menjadi cair, adalah zat cair. Air adalah zat cair, dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius akan menjadi uap atau gas. Mentega adalah zat padat, dipanaskan pada suhu tertentu akan menjadi zat cair. Nah, teman-teman di rumah, sekarang pasangkanlah peristiwa perubahan wujud zat yang sesuai setelah dipanaskan. Wah, benar semua. Kalian sudah pintar. A berpasangan dengan 1. Artinya es adalah zat padat. Setelah dipanaskan menjadi air adalah zat cair. B berpasangan dengan 2. Artinya air adalah zat cair. Setelah dipanaskan menjadi uap adalah gas. Manyun aja. Kenapa? Ini baju seragamku bisa berubah warna seperti ini. Kena setrikaan ya. Kok bisa ya bajunya jadi kuning begitu? Awalnya putih kan? Ya iyalah, masa aku beli seragam belang? Kan gak mungkin. Kenapa ya? Setrika bisa merubah warna. Kalian pada nggak tahu ya, panas itu kan bisa merubah warna. Jadi setrikaan itu kan panas. Kalau diangkatnya lama-lama, jadi berubah warna seperti baju ini. Iya ya. Kalau aku tanya sama ayahku, mungkin ayahku bisa menjelaskannya. Ya udah, kita temuin aja yuk. Yuk.
bikin Om kaget aja sih. Nah, ada apa sih? Tuh, betul kan aku? Ayahku bisa memberi contoh benda lain yang berubah warna kalau dibakar. Loh. Ayah belum ngomong apa-apa kok. Nih ayah nggak ngerti mau ngomong apa sih sebenarnya. Gini Om, kita sedang meneliti tentang benda yang dibakar bisa berubah warnanya. Oh, itu. Ya ini contohnya. Nah, daging yang sudah dibakar ini kan warnanya coklat tua ya. Nah, sedangkan yang belum dibakar ini warnanya merah. Oh, iya ya Om. Berarti yang masih mentah warnanya merah. Iya. Dan yang sudah matang warnanya coklat tua. Bahkan bisa menjadi hitam jika kegosongan. Tapi nggak enak. Nah, masih banyak contoh lain benda yang dapat berubah warna karena dibakar. Mau tahu? Saksikan terus tayangan ini. Mencari bersama ilmu kita. Ternyata hampir semua benda kalau terbakar warnanya gelap ya. Contohnya sate ayam yang enak itu. Sebelum dibakar warnanya merah dan putih. Tapi setelah dibakar warnanya kecoklatan. Begitu juga dengan kertas. Awalnya warnanya putih, tapi setelah dibakar menjadi abu dan berwarna hitam. Kayu juga begitu. Awalnya berwarna kecoklatan, tapi setelah dibakar menjadi arang dan dia berwarna hitam. Jadi pembakaran dapat menyebabkan berubahnya warna pada benda. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah paham kan bagaimana panas bisa merubah warna benda? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan dari saya ya. Apakah warna daging mentah yang berwarna merah tua ini setelah dibakar? Ya, jawaban kalian memang benar. Jawabannya adalah B, coklat tua. Pertanyaan kedua. Sekarang apa warna abu kertas? Ya, jawaban kalian memang benar. Jawabannya adalah C, hitam. Istirahat dulu dong bacanya. Nih, aku bawa sesuatu yang enak. Nah, mana-mana? Kayaknya enak nih. Iya nih, enak. Dia pasti cobain deh. Wah, enak nih. Pasti enak. Kok rasanya asam begini sih? Asam bagaimana? Asam bagaimana sih? Bukannya seharusnya kue ini manis? Ya beneran, udah basi kali. Emang dibuatnya kapan sih? 2 hari yang lalu. Ayahku bawanya sehabis pulang kerja. Pantesan. Asam deh, udah. Nggak usah dimakan. Nih kamu mendingan bawa pulang daripada nggak dimakan. Mbak nih, pulang. Asam.
apa, Bu? Oh, ibu sedang masukkan buah ke dalam kulkas Kenapa sih, Bu? Kok makanannya disimpan di kulkas? supaya awet dan tidak cepat basi. Kenapa begitu, Bu? Karena suhu udara dingin akan membuat makanan lebih awet dibandingkan dengan suhu udara biasa. Nah, teman-teman di rumah, kami akan mencari tahu bagaimana makanan itu bisa cepat basi kalau diletakkan di udara yang terbuka. Yuk kita saksikan tayangan berikut. Mencari bersama ilmu kita. Tahukah kalian udara di sekeliling kalian ini mengandung uap air dan bakteri atau bibit penyakit? Bakteri ini tak terlihat karena ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, benda-benda yang diletakkan di udara terbuka dapat mengalami perubahan rasa. Contoh adalah makanan yang kita makan, misalnya kue. Bila lama berada di udara terbuka, dia akan berubah rasa dengan cepat. Awalnya berasa manis, lama-kelamaan akan berasa asam atau pahit. Artinya, kue itu sudah basi atau sudah rusak oleh bakteri. Ternyata udara di sekeliling kita mengandung uap air dan kuman ya. Tapi mereka tidak terlihat oleh mata kita. Begitu juga dengan benda tertentu dapat mengalami perubahan jika ditaruh di udara terbuka. Contohnya adalah kue. Ketika kue ditaruh di udara terbuka, maka akan mengalami perubahan rasa. Yang tadinya manis akan menjadi asam. Teman-teman di rumah, sampai juga kita di akhir perjumpaan ya. Jangan sedih ya, besok kan kita akan bertemu lagi Di tayangan yang sama dengan cerita yang lebih seru lagi. Tetap bersama kami ya di acara Mencari